kakak pengasuh, serta adik-adik yang di rumah. Harapan kami semua, adik-adik kita sukacita ya. Pagi hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Namun sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Sikap berdoa yang baik dan benar. Ya, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan atas hidup umur panjang yang Tuhan berikan. Di saat ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan juga beserta dengan kami dalam ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, kita bernyanyi bersama lagu pertama ya. Lagu anak sekolah minggu. Oke, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua seperti Yesus. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota, mahkota. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua seperti Yesus. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota, mahkota. Baik adik-adik, lagu yang kedua harus lebih semangat lagi ya. Allahku besar, pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya adik-adik, lagu yang ketiga ya, harus lebih semangat lagi. Serta Yesus, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Penuh dengan sukacita kan pagi ini sayang? Coba lihat. Ciptaan Tuhan itu begitu bagus sekali. Di belakang kakak indah ya, di belakang pantai. Indah sekali. Ya, kita akan masuk dalam firman kita ya. Alkitabnya mana? Coba cari dulu. Bilang sama mama bantu ya. Nah, kalau sudah dapat, sebelum masuk dalam firman kita berdoa ya sayang. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dari pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kami. Berkati kami, dampingi kami Tuhan, sertai kami sehingga kami dapat mendengarkan dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, ayo, sudah pada pegang Alkitab? Pada pagi ini kita sama-sama akan melihat Alkitab Galatia 6 ayat yang ke-10. Ayo dibuka ya, Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Sekarang kita akan melihat video ini ya. Kita lihat sama-sama.
kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, adik-adik sudah lihat tadi videonya, bagus sudah. Ya, di Galatia 6 tadi udah disebutkan dalam firman Tuhan bahwa kita harus selalu menolong sesama kita, terutama yang seiman. Tapi bukan berarti yang tidak seiman, tidak seagama kita tidak tolong. Bukan seperti itu ya sayang. Kita sama-sama menolong sesama kita, ya. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, kita lihat tadi orang lumpuh ya. Teman-temannya membantu dia bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari dalam rumah itu dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu perjuangan yang berat dari teman-temannya. Karena apa? Karena ada kasih di hati mereka. Nah, kasih itulah yang harus adik-adik terapkan, ya. Contohnya, nanti kalau lihat orang yang tidak makan, tidak punya, dia kelaparan. Kalau adik-adik punya makanan yang lebih dikasih, nggak boleh pelit, ya. Kasih Tuhan, anak Tuhan itu adalah mempunyai hati, mempunyai kasih yang besar, ya. Jadi nggak boleh pelit. Kalau punya gula-gula, temannya juga dikasih. Kalau temannya pensilnya hilang, adik-adik bawa 2, pinjamkan temannya 1 buat dia bisa menulis, bisa belajar di sekolah, ya. Lihat tadi contohnya ya. Tadi teman-temannya membongkar rumah, kemudian menolong, mengangkat orang lumpuh itu keluar. Nah, kemudian adik-adik lihat karena rasa percayanya kepada Yesus, dia yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia sehingga dia bisa sembuh. Adik-adik juga harus begitu ya, harus yakin bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita penuh dengan kuasa, begitu pengasih pada kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Ingat selalu berdoa, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan selama ini kepada kita. Ya adik-adik ya, kalau mau tidur malam jangan lupa berdoa. Ingatkan juga mama dan papa untuk doa sama-sama,
ya. Papa, Mama, ayo sudah malam kita berdoa sama-sama ya. Nah, begitu juga waktu bangun tidur pagi. Pagi-pagi itu jangan lupa saat kita sudah bangun tidur, adik-adik harus berdoa untuk mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah melindungi adik-adik dari malam sampai pagi. Kemudian ajak juga Mama dan Papa berdoa ya. Nah, itulah firman pada pagi hari ini. Kiranya firman ini berguna buat adik-adik dan jangan lupa jangan jadi orang yang sekakar, jangan jadi orang yang pelit, selalu dengan kasih ya, kasihi sesama, kasihi teman-teman ya. Ingat itu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik boleh mendengarkan cerita. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Penyayang, terima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami sepanjang seminggu ini Tuhan, dan kami boleh dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh menonton video sekolah minggu yang dilakukan oleh kakak pengasuh secara virtual. Tuhan, walaupun kami hanya menonton lewat video Tuhan, Tuhan Engkau berkati kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh bernyanyi memuji membesarkan nama Tuhan, dan di situ nama Tuhan boleh dipuji kekal Tuhan. Tuhan Yesus, jaga dan pelihara kami anak-anak ini, walaupun kami masih kecil Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kemampuan, roh hikmat, agar kami tetap sehat terus melewati badai pandemi COVID-19 Tuhan. Berkati kami juga Tuhan yang selalu mengikuti acara sekolah atau kegiatan sekolah lewat Zoom meeting Tuhan. Berkati agar semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami boleh berjalan dengan baik dan kami dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan guru kami Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Mama dan Papa yang selalu setia menjaga kami, membimbing kami. Berkati para guru yang setia mengajar kami walaupun lewat Zoom meeting. Berkati kakak-kakak pengasuh yang selalu setia di hari Sabtu dan untuk membuat video ini dan ditayangkan pada hari Minggu agar ibadah sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kakak-kakak multimedia yang selalu setia merekam video ini bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali yang kami minta, namun sebelum keluar dari mulut kami, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah adik-adik, tiba saatnya pada aktivitas kita minggu ini. Namun sebelum kita melihatnya, kalian ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang telah melakukan aktivitas pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Berikut ini adalah cuplikan aktivitas yang telah dikumpulkan kakak pengasuh. Yuk kita lihat sama-sama, ini dia. Dalam Lukas pasal 6 ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Terima kasih. Kakak pengasuh hari ini Kak Grace mau mengerjakan ketabahan dari Kakak pengasuh Lukas 6 ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Salam Kakak pengasuh. Lukas 6 ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Shalom. Kakak pengasuh, sekarang kami baca hafalan Lukas 6 ayat 37. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Salam Kakak pengasuh, bye. Lukas pasal 6 ayat
37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kakak pengasuh hanya mau membaca ayat hafalan Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Shalom. Terima kasih. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah, kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan pasal 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan pasal 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, untuk aktivitas minggu ini masih tetap dengan ayat hafalan ya, jangan pernah bosan-bosan. Oke, tugas dari kakak pengasuh minggu ini adalah ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Marilah kita semua berbuat baik kepada setiap orang. Nah, dikumpulkan ya adik-adik paling lambat hari Kamis jam 8 malam. Kakak pengasuh tunggu ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Baik adik-adik. Ya, terima kasih untuk ibadah Minggu ceria kita pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kakak Agnes, Kakak Novin, Kakak Ida, Kakak Kristi, Kakak Lia, dan Kakak Lia.